Dan khamr di surga bukanlah khamr yang memabukkan. Khamr di surga rasanya manis, rasanya lezat. Adapun khamr di dunia dengan bahannya mereka pakai bahan-bahan metanol, etanol, mereka mencampur bahan-bahan ya derived turunan-turunan dari narkoba ya, misalkan ini semua adalah khamr dunia dengan segala mereknya, khamr dunia dengan segala namanya ya, walaupun namanya dirubah-rubah dengan sekian wujud nama, kalau dia menutup akal ya dia khamr. Al-ibrah laisa bikathratil musammayat walakin al-ibrah bil haqa'iq. Ibrah, pelajaran yang bisa diambil bukan banyak-banyakan nama, tapi yang diambil adalah hakikatnya bagaimana. Mau namanya dengan botol, dengan variasi nama, apapun namanya, walaupun dijuluki khamr syar'i misalkan, tapi kalau dia memabukkan ya sudah dia haram ya, karena hakikatnya bukan banyak-banyakan nama. Hakikatnya adalah kalau memabukkan sudah dia adalah sesuatu yang haram ya. Kullu muskir haram qalilu wa kathiru, kata Nabi SAW. Segala sesuatu yang memabukkan itu haram, sedikitnya atau banyaknya, maka itu khamr. Kenapa khamr dinamakan khamr? Li'annahu yukhammiru al-aql. Khamr dinamakan khamr karena menutup akal. Kalau sudah minum khamr, sudah menutup akal ya, yaitu namanya khamr ya. Makanya kalau sholat dalam keadaan akalnya masih tertutup, nggak boleh. Dalam keadaan dia sukara, nggak boleh ya, nggak sah sholatnya dia. Dan khamr di surga membahayakan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala jika mengharamkan sesuatu pasti ada bahaya. Jika Allah melarang sesuatu dan Rasulnya melarang sesuatu pasti ada bahaya. Jika Allah memerintah sesuatu pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan, maslahat bagi hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad SAW. Pasti dan pasti ya. Khamr dulu sempat belum dilarang, diperbolehkan di masa Nabi SAW. Diperbolehkan. Sampai kebiasaan orang-orang Ahlul Madinah di masa lalu, mereka itu menggantungkan khamr di depan pintu-pintu mereka. Kenapa? Kalau khamr ditaruh di luar pintu terjadi proses pengembunan, maka khamr itu rasanya lebih lezat bagi mereka. Itu kebiasaan mereka. Sampai digantung di pintu-pintu depan rumah mereka di kota Madinah. Dan Anas bin Malik ketika kecilnya, sempat Anas bin Malik kebiasaan dia menuangkan khamr kepada orang-orang yang lebih tua ya, Anas bin Malik. Dan Al-Quran menurunkan ayat tentang pelarangan khamr tidak langsung serta-merta mengharamkan, pelan-pelan, bitadrij ya, disebutkan dulu bahayanya, kemudian naik lagi ya, kemudian naik lagi sampai tingkat pengharaman. Dan ketika itu para sahabat Nabi yang gak pernah minum khamr berbangga diri, bangga dirinya sebagai fitrahnya gak pernah minum khamr, walaupun sempat diperbolehkan, tapi dengan fitrahnya dia gak mau minum khamr. Seperti Uthman bin Affan gak pernah merasakan khamr. Nah, dan ketika sudah diharamkan, khamr-khamr itu langsung dibuang oleh para sahabat dan penduduk-penduduk di kota Madinah. Di antaranya khamr itu ditumpahkan di gang-gang, di jalan-jalan sempit, di jalan-jalan antara rumah-rumah. Di sini menunjukkan bahwasanya khamr itu nggak najis walaupun haram. Seandainya najis, nggak mungkin Nabi SAW memperbolehkan khamr dibuang di jalan gitu saja. Nah, rahman wa rahimakumullah, khamr dunia menyebabkan saraf-saraf mati, menyebabkan organ tubuh terbakar, menyebabkan otak rusak, menyebabkan impoten,
menyebabkan kematian, menyebabkan kemandulan, menyebabkan keguguran. Ini khamr dunia dan rasanya nggak enak. Ya. Dan manusia sebenarnya sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang halal lebih banyak daripada yang Allah haramkan. Tapi namanya manusia kufur nikmat, ingin nyicipi sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan khamr yang ada di surga, ya, wa yusqauna fiha, dan mereka para penghuni surga nanti dituangkan ka'san, dalam satu gelas, disebutkan oleh Ibnu Katsir, yaitu khamran. Satu gelas isinya khamr. Khamr dunia lezat dan tidak menutup akal. Di dunia khamr surga tidak menutup akal dan rasanya sangat lezat, jauh dengan khamr yang ada di dunia.